Ya, Kak. Baik, Pak Yufes, selamat siang. Selamat siang, Pak Frans. Ya, terima kasih saya sudah bisa menemui Bapak pada siang hari ini. Pak Yufes, ini kira-kira apa yang mau kita bahas ini pagi ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Frans atas kesediaannya untuk bisa bersama saya. Kebetulan saya ini Pak Frans ada persoalan. Persoalan yang saya alami Pak Frans ialah rendahnya minat baca anak di sekolah saya ini. Terutama selama masa pandemi ini, minat baca mereka sangat rendah sekali Pak Frans. Itu persoalan yang saya alami sekarang ini Pak Frans. Begitu ya. Terus mengapa kok Pak Yufes kok mau membahas masalah itu, Pak? Sampai apa memang dianggap penting atau gimana kok sampai membahas tentang itu? Ya Pak Frans, bagi saya di tengah situasi sekarang ini ialah dengan dituntutnya anak bisa membaca, bisa menulis dan berhitung, ialah bagi saya di tingkat sekolah dasar saat ini ialah anak-anak mampu harus bisa membaca secara lancar. Tetapi selama kurang lebih hampir 3 tahun ini masa pandemi ini, anak-anak di sekolah saya ini rendah sekali dalam hal membaca Pak Frans. Sehingga saya melihat bahwa ini persoalan yang sangat besar. Dan bukan saja keresahan saya, tetapi ini menjadi keresahan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Sehingga berdasarkan kenyataan ini saya coba mencari solusinya Pak Frans. Begitu. Oh, begitu. Ya. Terus Pak Yufes mengangkat masalah ini, kira-kira tujuannya Pak Yufes apa, Pak? Kira-kira? Tujuan yang saya sangat harapkan Pak Frans bahwa sekolah saya nanti pada waktunya, terutama itu kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu tidak ada anak yang salah satu pun yang tidak bisa membaca secara lancar. Sehingga begitu mereka masuk pada jenjang atau tingkat berikutnya, mereka tidak terkesan kita yang di tingkat dasar, terutama sekolah-sekolah dasar ini tidak terkesan dipersalahkan oleh tingkat lanjutan begitu atau di SMP-nya nanti. Sehingga begitu mereka masuk di SMP, maka anak-anak saya terutama yang tamat dari sekolah saya ini sudah bisa membaca secara lancar. Baik itu baca cerita, membaca kitab suci ataupun teks bacaan lainnya begitu. Begitu ya. Ya. Itu harapan saya Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Yufes. Menurut Pak Yufes, kira-kira apa memungkinkan ini usaha Pak Yufes ini berhasil, Pak, kalau ada upaya di dalamnya? Saya yakin dan percaya Pak Frans bisa, karena saya sudah melihat sebenarnya potensi yang ada di sekolah saya ini sangat luar biasa. Baik itu Bapak Ibu guru, kemudian siswanya, hanya itu tadi, selama masa pandemi selama ini ialah anak-anak kurang begitu banyak waktu untuk berada bersama Bapak Ibu guru, sehingga ketika mereka berada bersama orang tuanya, sementara orang tuanya begitu banyak sibuk dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di rumah Pak Frans, begitu. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan bagi saya untuk harus segera dicari solusi atau jalan keluarnya Pak Frans. Terus kira-kira apa kira-kira yang mampu dilakukan oleh Pak Yufes sekarang ini? Ini Pak Frans, saya ingin bahwa di setiap kelas di satuan pendidikan yang saya pimpin sekarang ini ialah adanya pojok baca. Kita kan orang Manggarai itu ada istilahnya budaya lontoleok. Ya, duduk bersama, saling melingkar, maka di sana terjadi diskusi. Ya, diskusi biasanya di budaya kita orang Manggarai pasti akan menemukan sebuah solusi yang terbaik, sebuah jalan keluar yang terbaik. Bagi kita orang Manggarai, kalau kita lihat pengalaman kita selama ini adalah tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Maka bagi saya ini coba diterapkan atau dipadukan di dunia pendidikan dengan budaya pojok baca, dengan budaya lontoleok ini, setidaknya nanti akan bisa mengurangi ketidakmampuan anak-anak saya untuk membaca. Saya memang punya rencana Pak Frans, apa ini bisa nanti, bahwa setiap 15-20 menit anak-anak itu sebelum melakukan pembelajaran pada setiap kelas itu 15-20 menit di awal itu mereka melaksanakan wajib untuk membaca. Baca apa saja, baik itu berasal dari buku cerita, kemudian juga bisa juga dari
surat-surat kabar, juga dari buku teks mereka, tetapi itu sudah diwajibkan. Dan buku-buku itu disiapkan di setiap ruangan kelas mereka masing-masing, lalu mereka duduk melingkar dengan beralaskan tikar, Pak Frans. Seperti itu target saya, Pak Frans. Jadi lontong leoknya ada ya di dalam. Iya, Pak Frans. Ya. Terus berarti itu sudah dilakukan, Pak, selama ini? Sebelumnya memang sudah dilakukan, Pak Frans, hanya karena itu tadi, selama masa pandemi ini, karena kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ini terbatas, maka waktu mereka itu sedikit sekali untuk mereka berada di sekolah. Sehingga mulai ini ke depan, bagi saya ialah ini menjadi sebuah program wajib untuk kembali meningkatkan minat baca anak. Karena apa? Karena persoalannya itu tadi, di setiap kelas hampir semua keresahan Bapak Ibu guru ketika berdiskusi, anak saya ini tidak bisa membaca, ini anak saya ini tidak bisa membaca. Hampir semua ini adalah keresahan dari Bapak Ibu guru, sehingga ketika ini menjadi sebuah keresahan bersama, bagi saya ialah maka solusi keluarnya ialah kita harus duduk bersama, dan kami bersepakat untuk meningkatkan kembali ini program pojok baca ini, Pak Frans. Iya, iya. Begitu. Jadi ada budaya lontong leok tadi, duduk bersama ya, Pak Yufes dengan rekan-rekan di sekolah, kemudian menggalakkan pojok baca nanti di sekolah. Iya, Pak Frans. Berarti Begitu. selama ini hambatannya hanya pandemi saja atau ada hambatan lain lagi? Sebenarnya, Pak Frans, ada hambatan lain. Kami di sekolah kekurangan stok buku begitu untuk menjadi sumber bacaan bagi anak. Ya, yang ada di sana, yang ada di sini ialah hanya itu tadi, buku teks pelajaran, dan ada juga surat-surat kabar yang ya dibawa oleh teman-teman guru. Karena kita ini adalah cukup jauh juga dari perkotaan untuk mendapat akses media-media cetak berupa baik itu Kapos Kupang, Flores Pos, untuk menjadi bahan bacaan bagi anak. Tetapi kami itu tadi tidak mengurangi rasa semangat kami untuk kedepannya. Coba kami menggali lagi potensi dari teman-teman guru dan anak-anak untuk bisa meningkatkan kembali lagi partisipasi dan keaktifan dari anak-anak terkait pemanfaatan atau penggunaan pojok baca ini, Pak Frans. Begitu. Ya. Terima kasih ya. Ini saya senang sekali Bapak bisa, sebenarnya sudah ada solusi yang bisa menjadi jawaban dari masalah yang Bapak alami tadi itu. Jadi salah satunya tadi ya meningkatkan pojok baca dengan budaya lontong leok tadi. Nah, sekarang ini kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tadi itu? Jadi kalau memang belum dilakukan selama ini, mungkin ada program dari sekolahnya Pak Yufes untuk bisa menggalakkan ini ke depan supaya tercapai apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Pak Yufes. Oke, Pak Frans, terima kasih. Yang sudah saya lakukan selama ini, Pak Frans, bahwa setiap saya menjadi pembina upacara pada hari Senin, saya selalu menyampaikan hal ini kepada siswa dan kepada Bapak Ibu guru untuk kita bisa meningkatkan kembali pemanfaatan pojok baca di kelas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memang punya rencana untuk selaku pimpinan sekolah membuat jadwal kunjungan. Pertama, saya monitoring dari luar dulu, apa terlaksana tidak pojok baca di setiap kelas ini. Kemudian nanti yang kedua ialah saya akan pergi ke kunjungan ke setiap kelas untuk melakukan monitoring terkait dengan pemanfaatan pojok baca ini. Dan yang ketiga ialah, Pak Frans, sudah sejauh mana anak-anak bisa mengunjungi buku-buku yang ada di sana. Apakah buku, misalnya buku teks pembelajaran ini pernah tidak dikunjungi oleh anak ini? Begitu. Tentu ini adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu guru untuk melakukan istilahnya pembagian atau secara terprogram memang bahwa hari ini kita membaca buku ini, besok kita membaca buku ini, dan lusa kita membaca buku ini. Sehingga fokus, meskipun tidak mendomor-doakan terkait dengan pengembangan bakat dan minat anak. Dalam arti begini, mereka membaca buku teks pelajaran dan juga buku sumber-sumber buku referensi lainnya ialah sesuai dengan
potensi apa maunya mereka begitu, sehingga pada waktunya juga nanti di samping mereka lancar membaca, mereka juga apa yang menjadi potensi bakat dirinya akan dikembangkan pelan-pelan dengan membaca buku literasi yang ada di pojok baca Lontoleoke ini tadi. Begitu Pak Frans, ini target dan rencana dari saya sebenarnya. Begitu ya, programnya bagus ini Pak ya. Nah, terus kira-kira kapan ini mulai dilaksanakan? Persisnya Pak Frans akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang baru, karena kelihatannya pandemi sudah selesai di wilayah kita ini. Dengan kita melaksanakan pembelajaran muka tidak terbatas nanti, atau seperti yang sebelumnya, sebelum pandemi itu akan berjalan normal, maka program ini saya akan bisa terapkan di setiap kelas yang ada di sekolah saya ini. Begitu Pak Frans. Iya, iya. Ya, dari suatu rencana, suatu impian dan harapan ini kan kita menginginkan supaya itu bisa benar-benar terlaksana dengan baik ya Pak. Begitu. Nah, terus kira-kira komitmen Bapak ini mulai dari sekarang ini bagaimana cara merencanakan ini semua supaya nanti bisa berhasil ini Pak Yufens? Oke Pak Frans, terima kasih. Bagi saya ialah akan berhasil ini program karena memang ini sebenarnya bukan hanya program saya, tetapi program dari Bapak Ibu guru. Karena di awalnya nanti ada, di awalnya tadi program ini lahir berdasarkan keresahan Bapak Ibu guru dan keresahan kami semua dengan melihat kenyataan bahwa rendahnya sekali minat baca anak. Itu buktinya ialah anak begitu banyak yang kurang bisa membaca secara lancar. Sehingga komitmen saya dan teman-teman ialah pada waktu tahun ajaran ditutup nanti, setidaknya mungkin kita bisa juga ada istilahnya festival atau perlombaan membaca begitu. Apakah momennya nanti pada saat tutup tahun ajaran, ataukah juga ketika ada hari ulang tahun sekolah dan hari pendidikan nasional, ataukah juga memperingati hari kemerdekaan. Tetapi intinya kami berencana bersama ada nanti momen atau event yang kita laksanakan sebagai apakah keberhasilan dari program kita ini bisa terukur atau teruji dengan mengadakan lomba tadi itu. Seperti itu tadi Pak Frans. Iya, iya. Terima kasih Pak. Jadi guru dilibatkan nih Pak di dalam nih tadi katanya Pak Yufens. Iya Pak Frans, Oh, semuanya begitu. dilibatkan. Jadi bukan Pak Yufens sendiri jadinya. Iya. Ada teman-teman. Bahkan guru. tadi itu sebagai bentuk kerjasama kami, saya selaku pimpinan sekolah coba terus tidak bosan-bosannya menyampaikan ketika pada saat upacara bendera setiap hari Senin itu, untuk menyampaikan secara terbuka kepada anak dan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya ini. Begitu Ya, Pak Frans. terima kasih banyak. Jadi ternyata setelah kita bercakap-cakap ini tadi, berdialog, ternyata Pak Yufens ini bisa menemukan sendiri di jalan jawaban dari masalah yang dialami oleh Pak Yufens. Kalau begitu Pak, kira-kira setelah dialog ini nanti kira-kira apa rencana Pak Yufens? Rencananya Pak Frans, saya bersama Bapak Ibu guru duduk bersama lagi untuk apa yang kami rencanakan ini supaya bisa dilaksanakan pada tahun ajaran yang akan datang. Karena ini dengan bantuan dari Pak Frans tadi, saya semakin yakin bahwa ternyata kami mempunyai potensi untuk kami bisa kembangkan, dan persoalan yang kami hadapi bisa terselesai dengan potensi yang ada di sekolah kami. Terima kasih Pak Frans. Baik, sudah membantu kasih, saya dalam menyelesaikan persoalan saya. Ya, semoga bisa membantu Pak. Jadi salam untuk guru-gurunya, salam kompak dan kolaborasi selalu supaya nanti program yang direncanakan oleh Pak Yufens bisa berhasil dengan baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Frans. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Jadi kita tutup dulu ya Pak Yufens. Saya stop dulu recordingnya. Ya, pas 11.28. Terima kasih Pak.